Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay kiam. Taklim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang mau sama Ibu? Belum. Perkenalkan, nama Ibu Nida Hafizah Putri. Ibu mengganti Ibu Alni yang lagi mudik di Palembang. Nah, kita sekarang masuk ke bab 2 ya kan? Ya. Nah, bab 2 sebelumnya kan kita sudah membahas menganalisis sumber hukum Islam yang mutlak. Apa itu mutlak? Sumber hukum Islam yang disepakati. Nah, apa saja sumber hukum Islam yang disepakati itu? Ada yang masih ingat? Yang 4, Bu. Ya. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Menganalisis sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yang tidak disepakati. Nah, yang kedua, yang pertama itu kan sudah kita membahas pertemuan yang kemarin. Itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang ihtisan. ihtisan. Nah, ada yang tahu ya? Ada yang masih ingat apa itu ihtisan? Sesuatu yang dianggap baik. Nah, ya, sesuatu yang dianggap Baik. Nah, sekarang kita masuk di maslahah mursalah. Nah, pernah kalian mendengar apa itu maslahah mursalah? Maslahah mursalah itu kan terbagi dari dua kata, maslahah dan mursalah. Maslahah itu mengambil manfaat, menolak kemudaratan dalam rangka untuk melihat tujuan-tujuan yang syara'. Apa itu tujuan-tujuannya syara'? Tujuan-tujuannya syara' itu sesuatu dalil yang jelas. Tujuannya syara' itu sesuatu dalil yang jelas. Nah, yang kedua itu ada mursalah. Ada yang tahu apa itu mursalah? Tahu. Mursalah itu artinya terlepas atau bebas. Maksud terlepas atau bebas itu boleh atau tidak boleh kita melakukan sesuatu hal. Nah, boleh jelasnya lagi Ibu berikan sesuatu contoh. Pada tahun 2019 lalu, kita terkena musibah. Seluruh Indonesia mengenai musibah. Yaitu apa musibahnya? Kita disuruh memakai masker, menjaga jarak. Musibah apa yang kita alami? Corona. Tidak itu, kita sholat pun disuruh memakai masker. Pertanyaannya, boleh atau tidak boleh kita memakai masker ketika sholat? Tidak boleh, Bu. Ada yang menjawab boleh? Ya. Ada yang Boleh, tidak? Bu. Aslinya tidak boleh, Bu. Kalau menurut Islamnya, Bu, enggak boleh. Ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Ya. Nah, Ibu mau bertanya, ketika kita sujud, anggota tubuh mana aja yang menyentuh ke sajadah? Hidung. Ada tujuh. Ya. Yang pertama itu yang kedua itu kedua telapak tangan. Ya. Yang ketiga itu Lutut. Yang keempat itu kedua telapak kaki. Ya. Berarti ada 7 ya kan? Ya. Nah, itu Satu lagi, Bu. Hidung. kalau menurut dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Nah, dia Rasulullah SAW meriwayatkan dari Imam Daruqutni bahwa hidung itu tidak termasuk ke dalam anggota tubuh yang sujud. Nah, seperti itu. Ada yang mengatakan ketika sujud jidat menempel ke sajadah itu sah. Ada yang mengatakan ketika hidung menyentuh ke sajadah ketika kita sujud itu juga sah. Ketika jidat dan hidung menyentuh ke sajadah itu afdal. Seperti itu. Kalau kan kita pakai peci sebenarnya itu kan tidak menutup jidat kita. Naikkan dikit. Ya, menaikkan dikit seperti itu. Apa jelas? Baiklah, kita masuk yang kedua. Ulama
kesepakatan. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tunggu pelan-pelan. Cepatnya. Ya. Nah, kan tadi kan Ibu membahas tentang Syarat-syarat. jumhur ulama. Nah, kalian tahu nggak jumhur ulama itu ada berapa? Ada 5, ada berapa? Ada 4. Itu Syafi'i, Maliki yang Syafi'i, Hambali, Maliki. Ya. Ada berarti ada 4. Baru 3. Jumhur ulama itu mereka berbeda pendapat, apalagi tentang sholat. Ibu mau nanya ketika kalian sholat, nah kalian kan biasanya kita sholat takbir kan? Atau sama seperti ini. Ketika kalian sholat melihat orang takbir ketika tangannya seperti ini, apa pendapat kalian? Melihat hal tersebut terjadi, ataupun kalian pergi di suatu wilayah misalnya seperti itu, kalian melihat seseorang sholatnya seperti itu, apa pendapat menurut kalian? Apakah kalian merasa aneh? Ya. Iya kan? Kalian nggak tahu itu biasanya orang Islam sholatnya seperti itu. Nah, itu bukan aneh namanya. Itu dia bukan mengenai mazhab Syafi'i, tapi dia mengenai mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu sholat, dia tidak seperti ini, takbir seperti ini. Nah, kenapa mazhab Syafi'i itu ketika sholat dia misalkan juga mazhab Maliki itu ketika sholat dia tidak membacakan niat. Apakah boleh? Boleh kan? Boleh. Kenapa? Boleh? tergantung mazhab masing-masing. Ya, tergantung mazhabnya masing-masing. Nah, kenapa kita sholat itu disuruh membacakan niat? Terkadang kita sholat itu misalkan sholat maghrib, kita kebaca sholat asar, sering nggak terjadi seperti itu? Sering kan? Nah, sholat tadi kita nggak khusyuk. Ya sering kita sholat nggak khusyuk. Nah, itu mengapa ketika kita sholat itu harus khusyuk ya, supaya tidak terjadi seperti itu. Maksudnya biar khusyuk apa? Bukan kadang-kadang kita sholat kemana-mana. Nah, kita itu niatkan sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan dengan niat. Niatkan kita sholat itu karena Allah, bukan pikiran kita itu jangan kemana-mana. Kita fokuskan diri kita itu menghadap Allah. Nah, seperti itu. Jangan kita itu pikiran kita itu kemana-mana. Kita masalah dunia itu kita lepaskan semua. Kita fokuskan masalah akhirat itu kepada Allah. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ibu yang akan bertanya. Nah, ya. Tadi Ibu menjelaskan pengertian antara maslahah dan musalah. Tadi Ibu sudah menjelaskan musalah itu ada contohnya. Coba sebutkan contoh dari maslahah. Masalah ini kan sudah berkaitan antara maslahah dan musalah itu kan tadi kan udah berkaitan, dan ibu juga memberikan contoh ketika kita diserangi oleh COVID tersebut. Nah, itu kan apa kurang jelas ibu menerangi contohnya tadi? Apa ibu harus menjelaskan lagi yang mengulangnya tadi? Nah, dulu kan kita terkena COVID, ya kan? Tidak disuruh memakai masker, menjaga jarak. Nah, dan juga masjid-masjid pun disuruh ditutup karena tidak boleh berkerumunan. Waktu itu kita sholat tarawih tidak boleh di masjid, harus di rumah, iya kan? Ya. Apa yang mengalami itu kan? Nah, dan juga kita yang sudah bahas tadi mengenai sholat tadi. Nah, boleh atau tidaknya kita sholat itu memakai masker? Nah, tadi jawabannya adalah ya boleh karena darurat. Ada yang lain? Ada yang lain? Atau biar ibu yang bertanya? Gimana sholat jaga jarak? Menjaga jarak itu biasanya kan saf itu kan dirapatkan. Pernah kalau cowok kan? Pernah imam mengatakan saf dirapatkan kan? Nah, menjaga jarak itu ketika kita sholat biasanya dirapatkan. Yang lain itu biasanya kita itu menjaga jarak itu berjauhan ketika kita sholat. Apakah itu sah? Apa? Gimana pandangan Islam, Bu? Pandangan Islam ketika itu boleh, karena apa tadi? Kita itu darurat. Itu makanya MUI sudah sepakat. Apa itu MUI?
Majelis Ulama Indonesia. Ada lagi? Nanti masalah masalah ini dipakai di saat darurat boleh. Iya. Jawab itu tentu berarti ya, Bu. Apa? Lanjut skip. Kalau tadi kan Bu ada berjarak gitu. Nah, berarti jaraknya itu Bu ada berapa jarak? Apa terserah kita jaraknya apa gimana? Terserah kita kan corona itu masih dilarang. Nah terserah kita asalkan kita jangan bersentuhan seperti itu. Kalau enggak tergerak Bu. Polisi. Ibu akan bertanya. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang apa namanya masadir tasyrik. Ada yang tahu apa itu masadir tasyrik? Kalau ya siapa namanya? Rindi. Ya, apa itu? Masadir tasrih adalah sumber-sumber untuk menentukan sebuah hukum. Ya, tepuk tangan untuk Rindia. Pertanyaan dari Ibu akan kasih hadiah untuk Rindia. Bagi dua ini. Bagi dua. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu kasih hadiah. Oh, mana hadiah? Mana hadiahnya? Berapa banyak Bu? Jelaskan mengapa kan tadi kan jumhur ulama itu kan Imam Maliki yang dijelaskan mengapa Imam Maliki itu menolak kalau maslahat mursalah itu dijadikan sebagai sumber hukum. Kalau mendengar penjelasan itu dari mana kalian bisa? Mengapa dia menolak? Bukannya Maliki itu Syafi'i. Maliki itu memakai masalah masalah. Mengapa? Kalian tahu? Apa Bu? Mengapa Imam Syafi'i itu melarang atau menolak jika maslahat mursalah itu sebagai sumber hukum? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, Ibu kasih hadiah. Ya bisa kemudian. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Siapa? Harfi. Fajar? Tahu? Oke, Ruki? Ya. Karena tidak termasuk alternatif tidak pasti. Karena masalah dan mursalah itu Bu tidak ada dalam Quran. Dalam Quran. Karena tidak pasti. Coba lagi rangka apa? Karena itu tadi apa itu masalah itu? Ya. Imam Syafi'i. Mengapa dia tuh menolak kalau masalah itu dijadikan suatu sumber hukum? Kan dia menolak. Karena itu tidak ada dalam Quran. Itu tidak pasti. Tidak pasti. Betul? Jawaban dari Rangga? Mungkin ada yang lain mungkin. Ayo Fajar. Karena maslahah dan mursalah bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan Ajaran Islam. yang lain? Ada yang kurang tepat jawabannya. Jadi depan dia. Tidak patah lagi. Ada yang lain? Oke, Siti bisa menjelaskan? Kalau mengapa Syafi'i menganggap itu tidak boleh dipakai? Karena Syafi'i itu kan orangnya sangat berhati-hati dalam menentukan hukum. Jadi masalah ini
menurut dia tidak bisa dipakai karena tidak fully, tidak sesuai dengan tidak ada di dalam Al-Quran. Segala sesuatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas, dia tidak akan pakai. Iya, makanya dia tidak pakai maslahah musalah. Ya, kalau Imam Syafi'i itu terlalu apa namanya berhati-hati dalam menentukan Kamu mau hadiah apa ya? Ya, pertanyaan dariku ya, kau tahu. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan. Nah, pengertian masalah musalah itu apa kan? Nah, pertanyaannya, ibu tadi tidak menjelaskan masalah musalah itu menurut bahasa dan istilah. Siapa yang tahu? Ibu kasih hadiah. gampang itu. Siapa yang punya catatan pasti tahu apa itu masalah menurut bahasa dan istilah. Kamu ada catatan kamu? Catatan saya kemarin di Bu Alni, Bu. Ini Bu, Bu Alni kemarin keluar kota. Kenapa nggak diambil? bawa sampai depan. Kamu tahu jawabannya? Nah, karena kamu nggak punya catatan, udah berapa kali ibu bilang? Dia kalah. Dan dia ibu masih belum ada catatan. Go. Ya siapa? Ya sama dua. Adanya manfaat dari masalah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memecarat kesimpulan syara. Ya, tepuk tangan untuk Cynthia. Sampai dijawab. Iya, udah malam lagi lagi. Tepuk tangan untuk Cynthia. Nah, baiklah. Masih ada hadiahnya dari Abang lagi kan? Dah. Nah, jawab pertanyaan ibu. Tadi ibu sudah menjelaskan bagian tubuh yang ketika kita sujud itu menempel di sajadah. Siapa yang bisa? Saya tahu. Siapa? Ngapa kamu tunjuk tangan? Coba Ruki, ibu baru ngasih pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu? Siapa yang mendengar penjelasan ibu pasti bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, mengapa Imam Maliki itu membolehkan jika maslahah musalah itu dijadikan sebagai sumber hukum? Ayo. Siapa yang menjawab? Sepertinya Ruki dan Fajar berdiskusi untuk menjawab mendapatkan hadiah.
Masalah musalah. Yang lain aja Bu, tanya aja Bu. Yang lain kurang. Berarti kalian tidak mendengarkan Ibu menjelaskan tadi? Menjelaskannya terlalu cepat, jadi nggak paham. Kami dengar, Bu. Cuman nggak diresapi. Iya Bu, Ibu ngomongnya terlalu cepat. Susah deh. Ibu ulangi lagi ya. Ya. Imam Maliki tadi ya. Ya. Nah, nggak ada yang tahu. Tidak. Masa nggak ada yang tahu? Ibu tadi sudah menjelaskan. Jelaskan lagi Bu. Ngomongnya cepat saja. Lain aja pertanyaannya, Bu. Ganti aja Bu, tanya dulu. Ganti, ganti, Bu. Pertanyaannya. Yang gampang, Bu. Imam siapa yang tidak pakai masalah musalah saja. Nah, ini kan ada terdapat 3 ya. Imam apa yang dapat yang memakai maslahat musalah itu? Yang tidak. Yang tidak memakai maslahat musalah. Bu. Ya coba Afrizan. Enggak mengerti. Kenapa? Bu. Yang tidak. Coba. Imam Syafi'i. Mengapa? Kan tadi kita jelaskan. Bisa kamu menjelaskan mengapa? Ya Ibu tadi sebutkan aja Bu. Ibu ini yang situ aja yang Nah, Imam bilang begini. Kenapa Ibu kasih hadiah untuk Rafli? Tepuk tangan untuk Rafli. Ibu dia yang situ aja. Dari penjelasannya. Orang dulu kamu juga. Nanti kan semuanya dari yang Ibu bahas ini ada pertanyaan. Nah, waktu kita tinggal berapa lagi? Tadi tuh. Nah, pesannya itu kan tadi kan maksud dari masalah musalah itu kan mengambil manfaat menolak dari keburukan. Kita ambil contohnya seperti pergaulan. Nah, kita berteman itu tidak hanya satu orang saja kan. Semakin banyak, semakin luas wawasan kita, semakin banyak pertemanan kita. Habis ini kita mau sekolah di luar. Nah, dari itu kita harus bisa memilih teman. Jangan sampai kita terjerumus. Apalagi perempuan jangan sampai terjerumus dalam satu kemaksiatan. Sebelum yang Nah, itu. Nah, kalian sudah jelas dengan materi Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.